Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa sampai pada kesempatan hari ini panjenengan dan keluarga panjenengan selalu di dalam lawatan kasih dan kuasa Tuhan. Kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Secara khusus kita akan belajar tentang kasih dan kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berserah kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita sehingga di dalam belajar kita pada kesempatan ini kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berserah di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk setiap kasih dan kuasa Tuhan yang boleh Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan belajar tentang kasih dan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong setiap kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa itu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita saudaraku dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah saya dan panjenengan semua yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan yang melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menggumuli firman Tuhan pada kesempatan ini dengan satu tema, tak terbatas kasih dan kuasanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita baca tadi menceritakan bagaimana kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus dinyatakan. Itu adalah tanda pertama di mana Tuhan Yesus menyatakan
kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menganggap bahwa mukjizat itu adalah sesuatu yang supranatural. Namun dengan perikop ini, kita pada akhirnya tahu bahwa ketika keadaan kita, keadaan keluarga kita dalam keadaan yang baik-baik saja, secara kesehatan mereka penuh dengan kesehatan, secara iman mereka memiliki iman yang dewasa secara rohani, takut akan Tuhan dan melayani Tuhan, itu saya pikir merupakan sebuah mukjizat. Bukan berarti bahwa mukjizat adalah sesuatu yang tampak supranatural saja. Bagaimana hal itu bisa kita ketahui? Di dalam perikop yang baru saja kita baca, bagaimana seorang Yesus Kristus dengan kasih dan kuasanya yang tidak terbatas telah menolong keluarga yang pada saat itu melakukan pernikahan. Sehingga dengan kasih dan kuasa Tuhan, perayaan pernikahan itu boleh berjalan dengan baik. Namun esensinya bukan sukses atau tidaknya sebuah perayaan pernikahan. Perayaan pesta pernikahan menurut adat orang Yahudi biasanya tidak hanya sehari semalam, saudara. Bisa 1 hari sampai 7 hari. Bukan masalah suksesnya acara pesta pernikahan itu, namun ketika kita mendalami kebenaran firman Tuhan yang dikerjakan Tuhan, dikala Tuhan menyatakan kemuliaannya, menyatakan kasih dan kuasanya, tujuannya adalah untuk menyelamatkan keluarga tersebut. Saudaraku, pernikahan yang ada di Alkitab yang diceritakan di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11 ini, menurut adat orang Yahudi, pernikahan ketika boleh terjadi, ada pesta pernikahan, dan seandainya ada orang yang kehabisan anggur untuk menjamu para tamu, saudara, ini sesuatu peristiwa yang sangat-sangat menjadi aib bagi keluarga. Peristiwa ini sangat memalukan keluarga. Peristiwa ini mungkin juga akan menghapus nama baik sebuah keluarga. Dan kehabisan anggur itu sebuah peristiwa yang sangat-sangat memalukan bagi keluarga. Tidak hanya itu, bahkan kalau ada keluarga yang melakukan pesta pernikahan kok kehabisan anggur, itu dianggap pernikahan mereka terkutuk atau tidak diberkati Tuhan. Saudaraku, bahaya yang begitu besar mengancam keluarga yang sedang melakukan pesta pernikahan di Kana. Saat itu Maria hadir dan memberanikan diri untuk meminta kepada Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan bertindak. Namun jawab Tuhan apa? Tampaknya Tuhan tidak setuju dengan permintaan Maria, dengan penyataannya yang mengatakan bahwa, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Saudaraku ini kasih Tuhan, dari cerita ini saya mau sampaikan kepada panjenengan semua bahwa kasih dan kuasa Tuhan melawat keluarga yang melakukan pernikahan itu, yang dimana mereka dalam kondisi dalam bahaya besar. Nama baik dipertaruhkan, keutuhan keluarga bisa juga dipertaruhkan, karena kalau sampai kehabisan anggur bisa jadi keluarga ini hancur, saudara. Bisa jadi mereka tidak jadi menikah, bisa jadi mereka akan berpisah seperti itu. Bahaya besar sedang mengancam keluarga yang sedang berpesta ini. Sedangkan
Ketika mereka sedang seneng-seneng, sedang tertawa tertiwi, di bagian belakang Maria kebingungan dengan para pelayan-pelayan yang ada karena tahu bahaya besar mengancam keluarga ini. Yesus tampil dengan kasih dan kuasanya sehingga semua persoalan yang dialami oleh keluarga itu selesai. Sehingga keluarga itu terselamatkan, keluarga itu tetap utuh, keluarga itu tetap diberkati Tuhan. Ketika keluargamu baik-baik saja, saya mau katakan itu mujizat. Oleh sebab itu saudaraku, kita akan secara spesifik belajar. Kita akan melihat bukti kasih dan kuasa Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Apa bukti kasih Tuhan? Mari kita perhatikan baik-baik. Jadi saudaraku, seperti yang saya katakan di ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus ini? Saatnya untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang Mesias, belum waktunya. Namun karena kasihnya, melihat keluarga dalam ancaman besar, melihat potensi bagaimana keluarga ini bisa mengalami perpecahan, melihat keluarga yang begitu terancam keutuhannya, saudara, Tuhan Yesus turun tangan melawat keluarga itu karena kasihnya. Amin. Saudaraku, Tuhan mau bertindak di luar waktu yang Dia rencanakan. Seharusnya besok Tuhan bertindak, tetapi situasi hari ini darurat. Situasi hari ini genting. Tuhan melihat bagaimana situasi hari ini, Dia harus bertindak. Seharusnya besok Dia bertindak, hari ini Dia sudah bertindak. Why? Karena Tuhan mengasihi saya dan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan buktinya apa? Akhirnya dengan kasih dan kuasa yang dinyatakan itu, keluarga yang melakukan pernikahan di Kana ini selamat. Selamat nama baiknya, selamat dari aib, selamat dari penghakiman sosial, selamat dari perpecahan. Keluarga ini tetap utuh, keluarga ini tetap merasakan sukacita, keluarga ini tetap merasakan damai sejahtera. Sangat nyata bukti Tuhan kepada saya dan panjenengan. Banyak orang bilang Allah itu penuh kasih, ya kan? Banyak orang bilang Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Mari kita lihat buktinya apa secara spesifik. Karena Allah itu baik untuk semua orang, ya kan? Allah itu baik untuk semua orang. Semua orang di dunia ini, baik mereka penjahat, baik mereka seorang yang tidak taat, baik mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus, semuanya Allah bertindak baik. Ketika mereka membutuhkan hujan, Tuhan kasih hujan. Ketika mereka membutuhkan makanan, Tuhan kasih mereka makanan melalui apa yang mereka tanam. Ketika mereka butuh matahari, Tuhan kasih matahari. Ketika mereka butuh oksigen, Tuhan kasih semua orang oksigen. Tetapi secara spesifik dalam hidup saya dan panjenengan, kasih dan kebaikan Tuhan apa? Mari kita lihat. Pada saat kesempatan ini, kita pada akhirnya tahu Tuhan sangat mengasihi keluarga panjenengan. Tuhan Yesus Kristus sangat menyayangi
keluarga kita. Tuhan Yesus Kristus ingin menyelamatkan keluarga saya dan panjenengan. Tidak hanya dari nama baik, tidak hanya dari aib, tidak hanya dari perpecahan. Allah secara total ingin menyelamatkan keluarga saya dan panjenengan, sehingga kita selamat di dunia ini, selamat di akhirat nanti. Amin. Karena hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan itu. Luar biasa, saudara. Bukti kasih, kuasa, dan kasih Tuhan itu nggak terbatas secara spesifik untuk kula lan panjenengan semua. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah ngerti bahwa kita punya Allah yang begitu mengasihi kita dan kuasanya tidak terbatas melawat hidup saya dan panjenengan, apa yang harus kita lakukan? Ini yang terpenting. Nek cuma tahu bahwa Allah punya kasih dan kuasa yang gak terbatas, semua orang tahu. Maksud saya semua orang Kristen mungkin tahu. Nah, sekarang secara khusus mari, ketika kita sudah tahu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari perikop yang sudah kita baca. Perhatikan baik-baik ayat yang kedua, saudaraku. Panjenengan perhatikan baik-baik ayat yang kedua. Kalau punya Alkitab, dibuka Alkitabnya. Kalau di HP-nya Alkitab, di HP-nya ada Alkitab, dibuka aplikasi Alkitabnya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Coba bayangkan, ketika kegaduhan terjadi dalam pernikahan yang ada di Kana itu, ketika Maria sedang mengalami kebingungan, pada akhirnya pasti dia akan ngomong ke pemimpin pesta waktu itu, ya kan? Pada akhirnya pasti dia akan juga ngomong kepada mempelai laki-laki atau perempuan. Maria pasti bisa juga ngomong kepada seluruh keluarga besar. Apa yang terjadi? Hancur keluarga itu. Bisa terjadi kehancuran perpisahan itu, pernikahan itu. Namun ketika ada Yesus datang, ketika Yesus diundang masuk dalam keluarga itu, keselamatan terjadi. Nah, dari hal sederhana ini, mari saya, panjenengan, dan keluarga kita semua, kita mau mengundang Yesus masuk ke dalam keluarga kita. Sederhana, namun tidak semua orang mau. Gampang, namun tidak semua orang Kristen bisa mengundang Yesus Kristus masuk di dalam keluarga kita. Luar biasa, saudara. Percayalah, ketika Tuhan Yesus hadir dalam keluargamu, persoalan yang besar, yang rumit, yang susah, yang berat, semua akan ditolong Tuhan. Ketika kami membuat rekaman video khotbah ini, keluarga saya tidak dalam keadaan baik, saudara. Ibu saya, saudara, 3 bulan yang lalu tepatnya, mengalami kecelakaan, dan bagian persendian tulang, persendian ya Pak ya, yang bagian sini patah. Beberapa hari di rumah masih merasakan nyeri yang luar biasa. Akhirnya kami sepakat untuk membawa ibu berobat di Jawa. Sudah baik, sudah dioperasi, sudah fisioterapi, tinggal pemulihan saja. Dan rencana tanggal 17 nanti akan pulang ke Sumatera. Ternyata hari Senin yang lalu ibu mengalami demam panas. Kemudian kami bawa ibu berobat ke salah satu balai pengobatan di wilayah Jekulo. Sempat di lab juga dan hasil lab itu baik semua. Akhirnya dikasih obat, saudara. Dikasih obat sampai 3 hari sambil diobservasi, kata dokter seperti itu. Nah, obat habis namun ibu belum dalam keadaan baik. Panas masih sangat tinggi, demam. Ketika dikasih obat turun, panas turun, nanti panas demam tinggi lagi, dan seperti itu. Akhirnya Minggu malam jam 1
pagi kami bawa ke rumah sakit dan harus opnam. Langkah pertama adalah diambil lab ulang. Ternyata ibu trombositnya turun sehingga bisa dinyatakan ibu terkena DBD. Setelah hari Minggu masuk rumah sakit dan sampai hari ini, saudara, ini hari Jumat, ibu belum dalam keadaan baik. Menurut Pak Agung sebagai orang yang ngerti tentang medis, kalau demamnya sudah mulai dari Senin dan seharusnya ibu hari ini sudah dalam keadaan baik. Namun kenyataannya ibu sampai hari ini belum dalam keadaan baik. Tadi pagi pun panas, suhu badannya masih 40 derajat. Saudara, kami tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan dokter pun bingung, sehingga melakukan lab ulang, USG, dan yang terakhir harus di tes urin. Sampai hari ini kami tidak tahu apa yang terjadi dengan ibu. Mungkin ada penyakit yang lain, namun sampai hari ini tim medis pun belum mengetahui dengan pasti. Kalau pernikahan di kanan mengatakan bahwa mereka kehabisan anggur, mungkin saat ini kami bisa mengatakan, kami kehabisan tenaga Tuhan. Kami lelah Tuhan. Secara fisik kami pun lelah Tuhan. Secara emosi kami pun lelah Tuhan. Demikian juga dengan keluarga Pak Agung yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Putranya yang kedua, Mas Aryo juga masuk rumah sakit dan kasusnya sama, DBD. Dan hari ini ketika kami mengambil rekaman ini, saudara, beliau ada di belakang kamera dan anaknya sedang terbaring di rumah sakit. Dan hari ini adalah fase yang kritisnya Mas Aryo. Tidak mudah. Namun firman Tuhan mengingatkan kita semua, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, tidak ada keluarga yang kebal terhadap persoalan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita pagi ini bahwa undang Yesus masuk dalam keluarga kita. Minta Yesus menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Tuhan tidak akan tinggal diam. Seperti apapun jawaban Tuhan, itulah yang terbaik. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang mengasihi kita dan memiliki kuasa yang tak terbatas itu untuk menolong setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Saudaraku dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, kita tahu Tuhan Yesus Kristus punya kasih dan kuasa yang tidak terbatas. Apapun persoalan yang keluarga panjenengan hadapi, mungkin panjenengan juga tidak mengatakan bahwa kami kehabisan anggur Tuhan. Mungkin panjenengan kehabisan yang lain, kehabisan tenaga, kehabisan kesabaran, kehabisan apapun itu. Mari kita rendahkan diri kita untuk mengundang Tuhan Yesus hadir dalam keluarga kita. Bersimpuh bersama dengan seluruh keluarga kita, berdoa, meminta lawatan kasih dan kuasa-Nya. Itu yang perlu kita lakukan. Yang kedua yang perlu kita lakukan apa, saudara? Ayat 7, perhatikan ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, tempayan-tempayan ini kalau di Alkitab itu berisi sekitar 100 liter satu tempayan. Kalau ada 6 tempayan berarti ada 600 liter. Dan bagaimana kita membayangkan pekerja, pelayan ini dengan taat, bekerja keras, mengambil air, memenuhi tempayan itu, persis seperti yang dikatakan.
Artinya apa? Ketika para pelayan-pelayan itu melakukan apa yang dikatakan Tuhan dengan baik, mujizat itu terjadi. Mujizat itu dinyatakan. Ketaatan. Saudara dikasih Tuhan, iman seorang Ibu Maria, meskipun dia tahu Yesus belum waktunya menyatakan kemuliaannya, namun iman seorang Maria disertai dengan ketaatan para pelayan-pelayan menghasilkan sesuatu yang besar. Kuasa kasih Tuhan dinyatakan. Hanya satu yang bisa membuat hati Allah tergerak: ketaatan yang disertai iman. Inilah yang terjadi. Ketaatan seorang Maria, iman yang disertai dengan ketaatan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang di luar akal kita, yang di luar pemikiran saya dan saudara. Mari kita belajar untuk taat seperti pelayan-pelayan itu, dan milikilah iman seperti seorang Maria. Waktu itu yang tahu bahwa Yesus adalah Mesias hanya Maria seorang itu. Yang lain belum pada tahu. Oleh sebab itu Maria meminta kepada Yesus. Saudara dikasih Tuhan, ternyata hati Allah tergerak ketika ada iman yang luar biasa. Kasih Allah dinyatakan, kuasanya dinyatakan ketika ada ketaatan. Mari kita belajar taat. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Tidak ada pilihan bagi saya dan saudara jika memang merindukan kasih dan kuasa Allah yang tak terbatas itu melawat hidup kita. Milikilah iman dan ketaatan. Tidak mudah, saudara, untuk taat kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Namun, sekali lagi, kasih dan kuasa Allah akan boleh kita rasakan. Akan boleh kita rasakan, kita kecap, kita lihat ketika saya dan panjenengan memiliki iman kepada Yesus dan taat kepadanya. Taat kepada perkataannya, taat kepada firman-Nya. Ini tidak mudah. Mari kita bersama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mari kita bersama-sama boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan dan ketaatan yang penuh kepada Bapa kita di surga. Karena ada banyak perkataan Yesus yang tidak masuk di akal kita. Banyak firman Tuhan yang seakan-akan tidak mungkin mampu kita lakukan. Kalau memang Allah sudah memberikan perintah, tentu dengan kuat kuasa Roh Kudus kita pun boleh dan mampu melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika saya dan saudara tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus punya kasih dan kuasa yang tidak terbatas? Yang perlu kita lakukan adalah ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea
sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat dinyatakan Tuhan, tujuannya adalah supaya orang bertobat dan percaya kepadanya. Saudara, berapa kali kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan? Berapa kali kita mengalami yang namanya mujizat dalam kehidupan kita? Apakah dengan mujizat itu membuat kita, membentuk kita menjadi pribadi yang bertobat, menghasilkan buah-buah pertobatan? Apakah hidup kita sudah seperti yang Tuhan ajarkan? Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang percaya penuh akan kuasanya? Apakah kita sudah menjadi orang percaya yang percaya penuh kepada nama Yesus Kristus Tuhan? Ketika keadaan kita tidak baik, apakah kita percaya bahwa itu bagian dari rencana Tuhan? Ketika kita tidak dalam keadaan yang seperti ekspektasi kita mungkin, apakah saudara mau mempercayakan terus hidup panjenengan kepada otoritas kuasa Tuhan? Inilah iman. Percaya teguh kepada nama Yesus Kristus Tuhan, apapun yang kita alami. Seringkali ketika kita sakit, kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan mengasihiku? Seringkali ketika kita mengalami keadaan yang down, terpuruk, kita mulai meragukan kasih dan kuasa Yesus Kristus. Di manakah Engkau, Tuhan? Kenapa Tuhan diam? Saya butuh Engkau, Tuhan. Kita marah kepada Tuhan, berontak kepada Tuhan. Jika memang kita percaya kepada Tuhan, percayakan nama yang penuh kuasa itu, situasi apapun tidak merubah iman kita, tidak merubah rasa percaya kita kepadanya, tidak merubah cinta kita kepadanya. Namun kita akan tetap tenang menanti kasih dan kuasanya melawat hidup kita. Saudara, ada 3 hal yang boleh saya sampaikan di dalam pembelajaran kita saat ini. Ketika kita tahu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa dan kasih yang tidak terbatas, mari kita undang Dia masuk dalam hidup kita, masuk dalam keluarga kita, masuk dalam pelayanan kita, masuk dalam gereja kita. Yang kedua, taatlah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Baik, buruk, senang, sedih, susah, gembira, duka, tetaplah taat kepada Tuhan. Yang terakhir, mari kita tetap percaya kepadanya, beriman kepadanya. Tidak mudah goyah apa yang menjadi iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.